bangkit dengan iman yang baru. Dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita mengalami masa-masa yang melelahkan. Ada kegagalan yang membuat kita kehilangan semangat. Ada doa yang belum dijawab yang membuat hati menjadi kecewa. Ada luka dan pergumulan yang perlahan menguras kekuatan kita. Dalam keadaan seperti itu, kita bisa merasa seolah-olah tidak sanggup lagi untuk melangkah. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup anak-anak-Nya. Dia sanggup memulihkan hati yang hancur, menguatkan yang lemah, dan membangkitkan kembali iman yang mulai pudar. Bersama Tuhan, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali dengan pengharapan yang baru. Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat 29-31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa sumber kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan. Ada saatnya kita merasa lelah dan tidak berdaya. Namun, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan baru kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Petrus pernah mengalami kegagalan yang sangat menyakitkan. Ia adalah murid yang pernah berkata bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Yesus. Namun, ketika tekanan datang, Petrus menyangkal gurunya sebanyak 3 kali. Setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, Petrus menangis dengan sedih. Mungkin Petrus berpikir bahwa kegagalannya telah mengakhiri segalanya. Namun, Yesus tidak meninggalkannya. Setelah kebangkitannya, Yesus memulihkan Petrus dan mempercayakan tugas yang besar kepadanya. Dari seorang yang pernah gagal, Petrus dipakai Tuhan untuk menjadi saksi yang memberitakan Injil dengan keberanian. Kisah Petrus mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Tuhan dapat memakai setiap proses, bahkan setiap kesalahan yang kita sesali, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih mengandalkannya. Mungkin hari ini Anda merasa iman Anda tidak sekuat dahulu. Mungkin ada kekecewaan yang belum sembuh atau pergumulan yang membuat Anda kehilangan semangat. Jangan menyerah. Datanglah kembali kepada Tuhan. Bangkit dengan iman yang baru berarti memilih untuk percaya lagi kepada Tuhan, meskipun pernah terluka. Bangkit dengan iman yang baru berarti berani melangkah kembali setelah mengalami kegagalan. Bangkit dengan iman yang baru berarti membuka hati untuk menerima pemulihan dan kekuatan yang Tuhan sediakan. Alkitab berkata dalam Ratapan 3 ayat 22-23, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan MU. Betapa indahnya janji Tuhan ini. Setiap hari, Tuhan menyediakan kasih karunia yang baru. Dia tidak lelah menerima kita ketika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Kesetiaannya tetap sama, sekalipun kita pernah jatuh dan gagal. Karena itu, jangan tinggal dalam rasa bersalah, keputusasaan, atau ketakutan akan masa depan. Tuhan masih memiliki rencana yang indah bagi hidup Anda. Dia masih sanggup memakai Anda untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bangkitlah dengan iman yang baru. Tinggalkan kegagalan masa lalu dan melangkahlah bersama Tuhan. Mungkin jalan di depan tidak selalu mudah, tetapi Anda tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai setiap langkah Anda. Percayalah, Tuhan yang telah memegang hidup Anda sampai hari ini akan terus menuntun Anda. Dia akan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan iman yang baru untuk menghadapi setiap musim kehidupan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berakhir. Ketika kami merasa lelah, kecewa, dan tidak sanggup lagi melangkah, kuatkanlah kami dengan kuasa-Mu. Pulihkan hati kami dari setiap luka dan kegagalan yang pernah kami alami. Bangkitkan kembali iman kami agar kami dapat percaya dan berharap kepadamu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk tidak tinggal dalam masa lalu, tetapi melangkah maju bersamamu. Kami percaya bahwa Engkau masih memiliki rencana yang indah bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.